menyampaikan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret. Kami ingin progres yang nyata. Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Gerakan 17+8 tuntutan rakyat makin hari makin besar gaungnya. Dari media sosial hingga jalanan, suara rakyat terus menggema. Dan kini, bukan sekedar aktivis biasa, sejumlah artis dan figur publik ikut turun langsung. Jerome Pauline, Abigail Limuria, Andovida Lopez, hingga kawanan intelektual muda lainnya berdiri di depan gerbang DPR RI. Aksi ini mengejutkan banyak orang, apalagi ketika anggota DPR akhirnya turun tangan menemui mereka. Dua di antaranya adalah Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka. Lalu bagaimana pertemuan mereka itu? Gerakan 17+8 dengan tema Blackpink dan Hero Green awalnya hanya terlihat sebagai sebuah kampanye daring. Warganet ramai-ramai mengubah foto profil, membuat cuitan, hingga mengunggah konten kreatif dengan warna pink dan hijau sebagai simbol keberanian dan harapan. Namun ternyata, di balik layar, ada persiapan panjang yang dilakukan para aktivis dan publik figur. Gerakan ini bukan sekedar tren, melainkan wujud keresahan rakyat terhadap kebijakan dan perilaku DPR yang dinilai jauh dari kepentingan masyarakat. Hari itu, suasana depan gedung DPR berbeda dari biasanya. Ribuan massa aksi hadir, dan yang membuat publik tercengang, sejumlah nama besar ikut berdiri di garis depan. Jerome Pauline, Abigail Limuria, Andovida Lopez, serta beberapa figur publik lain. Mereka semua datang bukan sebagai selebritas, melainkan sebagai rakyat biasa. Di hadapan massa, mereka memperkenalkan diri satu persatu, bukan pencitraan, tapi bentuk kerendahan hati. Menunjukkan bahwa mereka tak ingin dipisahkan dari masyarakat yang mereka bela. Bagi kalian yang bertanya, kenapa kita kesini? Karena saya adalah Andovida Lopez, warga Depok 2 Timur, rakyat Indonesia. Saya Abigail Limuria, warga Bogor. Saya Fatia Izati, warga Jakarta Selatan. Saya Jerome Pauline, warga Surabaya. Saya Jeremy Owen, warga Jakarta Barat. Saya Afu Utami, warga Jakarta Selatan. Saya Anderini, warga Bekasi. Ya, saya Jovial, warga Depok, juga sekarang Jakarta Selatan. Saya Rizwin dari Jakarta Barat. Saya Audrey dari Jakarta Barat. Saya Benny dari Jakarta Pusat. Abigail Limuria kemudian mengambil alih sorotan. Ia menceritakan kronologi bagaimana gerakan 17+8 lahir. Saya. Lalu soal tuntutan 17+8 bicara kronologi. Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat, dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah mereka pasti sudah aware. Yang kedua, hari Selasa kami juga memfollow up lewat jalur informal dengan mem-WhatsApp beberapa perwakilan pimpinan DPR serta beberapa perwakilan partai politik. Yang ketiga, hari Rabu kami juga mengirim secara formal melalui surat email ke seluruh anggota DPR dan pimpinan DPR. Ada berapa tuh jumlahnya, Andovi? 580. 580. Pada akhirnya kemarin pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspon oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Oleh karena itu hari ini kami
ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Tak lama setelah itu, Andovi Daloves bersuara lagi. Dengan nada geram, ia menegaskan, kalau ada niat, anggota DPR pasti bisa mengerjakan belasan tuntutan rakyat ini. Ucapannya disambut dengan riuh. Tahun lalu, di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam satu malam saja? Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Ketegangan semakin memuncak ketika sejumlah anggota DPR keluar. Di antaranya ada Andre Rosiade dan Rieke Pitaloka. Kehadiran mereka langsung disorot kamera dan media. Andre Rosiade menyapa massa dengan ucapan bahwa DPR selalu terbuka pada aspirasi rakyat. Kata-kata yang sering didengar, tapi kali ini dituntut untuk dibuktikan dengan tindakan nyata. Kepada teman-teman yang sudah hadir di DPR, saya, Pak Kawendra dan Teh Rieke ditugaskan. Lalu ada Pak Akbar, anggota DPD RI yang juga Wakil Ketua MPR. Kita ditugaskan oleh pimpinan DPR Pak Dasko tadi untuk menerima teman-teman sekalian, untuk mendengarkan aspirasi teman-teman, bahwa ingin kami tegaskan lagi bahwa DPR sangat terbuka terhadap seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Kita membuka diri dan kami tegaskan lagi bahwa kita sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, masukan aspirasi kita akan laksanakan. Ketiga juga tadi kemarin juga sudah sepakati kunjungan kerja luar negeri juga di moratorium. Nah, insya Allah kita akan melakukan transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan dari teman-teman sekalian. Tanpa banyak basa-basi, salah satu aktivis maju membawa dokumen berisi 17+8 tuntutan rakyat. Di hadapan kamera dan massa, dokumen itu disodorkan kepada Andre Rosiade. Aktivis tersebut mendesak agar dokumen ditandatangani sebagai bukti penerimaan yang sah. Andre pun akhirnya membubuhkan tanda tangan. Ya, silakan Pak. Dengan ini nama saya gitu ya Pak. Ini menerima dokumen arsip. Menerima arsip. Nama Mbak itu saya. 17+8. Andre Rosiade. Rosiade Ya. dari fraksi Saya Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra, anggota Badan Masyarakat, anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Badan ya, aspirasi masyarakat. sabar ya teman-teman. DPR RI menyatakan telah menerima Ya, menyatakan telah menerima dokumen yang diserahkan. Ya, oleh 17+8 tuntutan. informasi empati itu. Kita kasih tanggal ya Pak. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 September 2025. Satu hari sebelum 5 September 2025. Saya tanda tangan ya Mbak. Tuh, nomor anggota saya tulis Pak. Terima kasih banyak. Coba difoto, dibalik Pak, biar benar nih, biar media tahu.
Ininya tanda terimanya. Tanda terima ya dikasih lihat. Iya. Momen itu menjadi simbol penting. Akhirnya, suara rakyat benar-benar masuk ke gedung parlemen, bukan sekedar terhenti di pagar besinya. Setelah itu, salah satu aktivis menegaskan, optimisme gerakan ini tidak datang dari DPR. Rasa percaya dan semangat justru datang dari rakyat itu sendiri. Juga warganet yang tanpa henti ikut menyuarakan gerakan ini. Ya, optimisnya bukan berasal dari DPR, tapi optimisnya dari semangat warga semua yang udah ikut nge-repost, share, dan gerakan ini sudah menjadi sangat masif dalam 4-5 hari. Optimis kita berangkatnya dari situ sih, bukan ke DPR. Sudah banyak sekali website yang men-track website organik yang dibikin oleh banyak sekali dari masyarakat sendiri, dan kita bisa nge-track sama-sama. Di situ ada checklistnya, ada yang sudah dilakukan, ada yang belum dilakukan, dan sebagainya. Jadi kita semua bisa mantau bareng-bareng, kita bisa lihat website-website, bisa di-search di sosial media juga, bisa di-search di Google, dan kita bisa mantau bareng-bareng supaya jangan sampai berhenti di sini. Jerome Pauline yang hadir dalam aksi massa itu tampak tertegun. Melalui media sosialnya, ia cerita kalau itu adalah momen pertama kalinya ia turun ke jalanan. Aksi di depan DPR hari itu bukan hanya soal penyerahan dokumen, tapi tentang bagaimana rakyat, artis, aktivis, dan warganet bersatu. Jerome Pauline, Abigail Lemuria, Andovida Lopez, dan banyak lainnya menjadi simbol bahwa siapapun bisa berdiri bersama rakyat. Kini bola panas ada di tangan DPR. Pertanyaannya, akankah 17+8 tuntutan rakyat benar-benar dijalankan? Atau sekedar menjadi dokumen yang dilupakan? Bagaimana menurut kamu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.